Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'afwihi al-fadlan wahdana ilayhi bil-izni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin hadirat mustami'in rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat kepada kita. Maka insyaallah mengabulkan setiap hajat-hajat kita sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan berkahilah umatku di pagi hari? Karena dalam beberapa riwayat yang disebutkan bahwa waktu pagi itu adalah waktu tuzul azan, waktu di mana rezeki itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kita dari salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir, doa, dan barusan kita membaca Asmaul Husna yang sebagaimana disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Barang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang memahaminya, meresapi maknanya, maka akan diberikan oleh Allah karunia berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama membaca Asmaul Husna di antara fadilahnya adalah mengabulkan hajat, kemudian meluaskan rezeki, menambah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di masjid kita tercinta ini Baitur Rahim, yaitu dibacakan Asmaul Husna insyaallah. Terlebih lagi Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir bulan Safar. Insyaallah maghrib nanti masuk bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bulan Rabiul Awwal. Bagaimana temanya? Rabiul Awwal datang, corona hilang. Insyaallah. Ya, kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ada keraguan di dalam diri kita. Musibah apapun itu termasuk virus COVID-19 ini adalah musibah, bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya Allah dan yang menghilangkan Allah. Sedangkan bahkan Allah menantang pada manusia, ya, coba kalian kumpul dengan Allah, buat satu lalat saja, satu sayap dari lalat, maka tidak akan mampu untuk melakukannya. Artinya, buat sayap lalat saja manusia tidak akan mampu, apalagi menghilangkan virus yang begitu besar seperti ini, melainkan hanya Allah. Itu kalau kita kaji tauhid. Ya. Namun wajib manusia untuk berikhtiar. Ya. Orang-orang tim kesehatan berikhtiar untuk mencari penakalnya, ya, obatnya. Kita sebagai individu manusia hendaknya berikhtiar dengan selalu menjaga kebersihan, ya, selalu memohon kepada Allah. Itu wujud ikhtiar kita, karena hidup ini tidak boleh lepas daripada ikhtiar. Hidup itu harus ikhtiar. Nabi pun berikhtiar. Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah, sudah dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan gunung menawarkan diri untuk mengubah atas izin Allah, mengubah diri menjadi emas, ditawarkan untuk Nabi, tapi Nabi menolak. Nabi lebih memilih untuk hidup apa adanya, dan Nabi bekerja, berdagang, Nabi bercocok tanam, Nabi mengembala, karena umumnya seluruh para nabi dan rasul umumnya mereka mengembala. Tidak terlepas dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah, salawat dan salam yang curah kepada kekasih hati kita, manusia yang menjadi pusat daripada perhatian kita dalam contoh kehidupan, contoh diberkati, contoh dalam ibadah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma
أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Salawat tadi beserta doa itu diajarkan oleh saya punya guru Habib Muhammad Abdullah Al-Habsyi. Beliau mengajarkan siapa yang membaca tadi bagi masing-masing 3 kali, insyaallah kalau lagi hatinya sedih, kalau hatinya lagi susah, insyaallah ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muliakan Allah, untuk mempersingkat waktu, sebagaimana kita ketahui tadi, maghrib nanti sudah masuk bulan Maulid Nabi, maka alangkah indahnya sebelum datang bulan Maulid Nabi kita mengetahui sedikit saja atau sedikit banyak apa saja yang berkaitan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita lakukan sebagai mukmin, apa yang harus kita laksanakan sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai Allah, yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan bahwasanya sebutkan dalam kitab Tazkiyah Usulul diperintahkan, dianjurkan manusia itu untuk kasratus siyam, banyak-banyak berpuasa. Ya, banyak-banyak puasa. Puasa apa, Ustaz? Apakah ada puasa khusus menyambut keluar? Tidak. Akan tetapi setiap puasa sunnah yang ada dalam satu bulan itu hendaknya kita lakukan. Puasa Senin Kamis, kemudian ada puasa putih, itu tanggal 13, 14, 15 Rabiul Awal atau setiap bulan Hijriah. Kemudian puasa hitam tanggal 28, 29, 30 setiap bulan Hijriah termasuk bulan Rabiul Awal. Dan puasa-puasa yang lain kalau bisa puasa Daud, sekali puasa, sekali tidak. Kata Rasulullah itu puasa yang paling afdal. Ada lagi orang saleh mengamalkan puasa dahar atau puasa setiap hari full sepanjang tahun dia puasa, kecuali di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Itu pun bagi yang mampu kalau puasa setiap hari. Karena saya punya guru di pesantren dulu, beliau 5 tahun puasa setiap hari full. Kecuali hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari-hari yang diharamkan dia tidak puasa. Selain daripada itu, puasa setiap hari. 5 tahun non-stop. Kami saksi hidup beliau. Sampai sekarang beliau masih ada dan alhamdulillah hidupnya selalu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita mengamalkan puasa dahar, tapi kalau mampu. Kalau tidak mampu kata ulama fikih makruh. Ya, kalau kita tidak mampu malah menyebabkan kita lemas, malah menyebabkan kita malas kerja, ya, maka hukumnya makruh. Cukuplah puasa Daud kalau memang semangat puasa, puasa Daud sekali puasa, sekali puasa. Maka begitu pula di bulan Rabiul Awal ini banyak-banyak melakukan puasa sunnah. Kemudian perbanyaklah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bulan Maulid ini bulan yang dimana Allah hadirkan dan melalui rahimnya Aminah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mulia di malam kelahiran Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala menguburkan semua patung-patung berhala yang dinempelkan oleh orang kafir Quraisy di dinding Ka'bah dan di rumah-rumah mereka dijatuh secara mendadak. Tidak ada angin, tidak ada sebab jatuh. Maka orang-orang kafir Quraisy merasa ini ada sesuatu yang ganjil di pada malam ini. Ini ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang luar biasa pasti. Begitu pula orang-orang Majus di Persia sana. Mereka kaget karena api yang mereka sembah selama ribuan tahun itu padam seketika. Dia tidak pernah padam oleh api, tidak pernah padam oleh air hujan, ya, tidak pernah padam dengan angin, ya. Tiba-tiba mati. Maka mereka pun meyakini terjadi sesuatu yang luar biasa pada malam itu. Kemudian orang-orang kafir, orang Romawi, bahkan dalam suatu riwayat orang Romawi melihat cahaya memancar menjulang ke langit, dan itu bersumber dari rumahnya Aminah radhiyallahu taala anha, di tempat di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Dan dalam qasidah-qasidah syair-syair ulama mengatakan rahatil adyaru tashru fi layalil maulidi. Burung-burung berkicauan pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kelahiran junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah muliakan pada malam kelahiran Nabi dengan digugurkan semua sesembahan orang-orang kafir, dan Allah jadikan memancar cahaya dari rumah Aminah
dan Allah jadikan burung-burung berkicauan pada malam kelahiran Rasulullah SAW, maka apakah tidak boleh bagi kita orang umat Nabi Muhammad yang setiap malam kita selalu didoakan oleh Nabi, apakah tidak boleh kita merayakan bergembira atas lahir Nabi? Maka yang mengatakan tidak boleh hanya orang-orang yang jafring hatinya daripada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kita sebagai mukmin harus merasa cinta dan bangga dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ini saya sampaikan daripada keutamaan bahagia atas lahir Nabi SAW. Ada beberapa poin dalam kita kasus saja Rasulullah yang perlu untuk kita amalkan, yaitu dari banyak puasa bagi kalau kita mampu. Kemudian, Ustaz, bagaimana kalau saya masih ada hutang Ramadan? Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh kalau seandainya hutang Ramadan kamu itu disebabkan uzur, seperti di bulan Ramadan kita sakit sehingga tidak ada puasa, maka hukumnya wajib mengqadha, tapi mengqadhanya tidak wajib secara langsung, artinya tidak wajib untuk disegerakan. Yang penting sebelum masuk Ramadan yang akan datang dia masih bisa ada waktu untuk berpuasa. Maka boleh bagi dia, saya khususlah besok puasa saya di bulan Maulid, saya mau puasa sunnah, qadhanya nanti setelah Rabiul Awal boleh. Tapi kalau kita meninggalkan puasa Ramadan itu disebabkan atau bukan karena uzur, artinya karena malas, karena apa? Karena kita mungkin sengaja ya terpengaruh sama kawan, artinya tidak puasa Ramadan karena tak ada uzur, tidak ada uzur syar'i, maka haram bagi mereka untuk puasa sunnah sebelum Allah puasa wajib tersebut. Jadi dilihat sebab dia ada hutang puasa itu sebab apa. Kalau perempuan mungkin karena kalau dia sebabkan halangan maka itu tidak haram bagi mereka untuk memilih puasa sunnah dulu nanti baru puasa wajib. Yang penting jangan sampai datang Ramadan dari atau sudahlah saya mau puasa wajib saja, maka kata ulama yang lain menyebutkan dia niat puasa wajib tetap dan juga dapat pahala puasa Senin kalau dia lakukan di hari Senin. Alhamdulillah, ya, jangan kita bingung ya. Bagaimana nih hutang puasa saya banyak, dulu juga pernah saya hutang banyak, jadi saya tidak bisa melakukan puasa sunnah. Itu pemahaman yang keliru. Ya. Jadi banyak puasa, banyak sholawat kepada Nabi SAW. Sholawatnya seperti apa, Pak Ustaz? Sholawatnya itu pas minimal bacaan sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal, tak bisa di-coping lagi, tak ada diskon lagi. Allahumma sholli ala Muhammad itu paling kemengkeannya paling pelitnya orang, ya, paling meditnya orang. Udah paling Allahumma sholli ala Muhammad. Mau lengkap lagi sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat pada Ali Ibrahim itu sholawat Ibrahimiyah. Namun banyak, ya. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Cuman kalau saran saya, ya kalau kita jarang sholawat, mau mencoba banyak-banyak sholawat, setiap sudah sholat itu bacalah 10 kali sholawat. Bentar Pak, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai 10. Tak terasa, bentar Pak. Ya, nah. Belum sampai nafas kedua selesai. Belum. Habis sholat sunnah, sholawat lagi. 5 sholat fardu sudah 50 sholawat. Kalau ditambah sunnah-sunnahnya belum berapa ya, tak satu hari. Insyaallah. Kemudian dianjurkan juga oleh ulama wala zal ahli Islam yahtafiluna bi syahri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang Islam, ya umat Islam selalu merayakan di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqbaluna al-wala'ib wa yatasaddaquna layalihi bi anwa'i shadaqah. Dan orang-orang saleh terdahulu dan bahkan masih diamalkan oleh orang Yaman, orang Madinah, sebagian orang Madinah, kemudian Mesir masih mengamalkan. Ketika masuk bulan Rabiul Awal yang ada rezeki, menyisihkan sedikit rezekinya untuk bikin manisan, kemudian dibagikan di setiap malam-malam Rabiul Awal itu dibagikan kepada muslimin atau anak-anak dibagikan. Ini sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sebagai wujud cinta, senang, gembira dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu kumpulkan duit sedikit, bikin apa? Tak bisa usah manisan. Bikin peyek dikit deh. Ya tak? Kasih tak enak kasih dikit kepada tetangga. Ada anak-anak main-main sore kasih tak? Nih sini anak-anak sini. Kasih satu orang dua peyek. Sudah luar biasa anak-anak. Itu dapat pahala tak? Dapat pahala sedekah.
kemudian pahala gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada amal yang bisa kita kasih kepada Nabi Muhammad. Kita sudah banyak sunnah yang tak bisa kita lakukan. Maka setidaknya di bulan Maulid ini kita tampakkanlah gembiranya kita dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya, sedekah ya, atau sore-sore ada rezeki bikin bubur kacang hijau, tak ada besar pun dah. Anak-anak yang main-main sini ni bagi kacang hijau. Ya, alhamdulillah. Insya Allah Bapak pun demikian, sedikit aja, tak usah banyak-banyak. Yang penting ya ikhlas. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, banyak-banyak sedekah. Kemudian tampakkanlah kebahagiaan itu di bulan Maulid. Jangan setiap datang bulan Maulid murung. Pastilah banyak orang merayakan Maulid Nabi. Amin ini tidak boleh nih. Susah. Datang bulan Maulid bukannya senang tapi susah. Kenapa itu? Ada apa? Susah hati dengan datang bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, Allah jadikan contoh pertama yaitu Allah sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dulu yang solawat, kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Biar bayar. Berarti orang yang salawat itu menandakan ada iman di dalamnya. Kan Allah suruh hanya orang-orang beriman saja. Jadi kalau kita salawat, alhamdulillah itu tanda ada cahaya iman. Tapi kalau sepanjang hidup kita tidak pernah salawat, tanda-tanda hati kita mungkin dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup kita salat 5 waktu? Wah, tidak cukup kita mengatakan salat 5 waktu saja, Pak. Kita salat 5 waktu ini belum tentu diterima sama Allah. Sah dan tetap sah. Kalau syarat dan hukum itu sah. Tapi masalah pahala belum tentu diterima sama Allah. Mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Sehingga banyaknya sholat kita tidak menjamin surga begitu. Tapi kita masuk surga itu karena apa? Karena ridho Allah. Bagaimana Allah bisa ridho? Di antara jalan Allah ridho kepada kita, yaitu kata Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Kalaulah Allah meletakkan ridhonya pada orang tua, maka pastilah lebih lagi Allah meletakkan ridhonya kepada Nabi Muhammad. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah berkah daripada cahaya Muhammad. Maka kalau kita sholawat sama Nabi, Nabi kenal sama kita. Kan Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya, siapa yang sholawat kepadaku, kata Nabi, maka disampaikanlah sholawat dan salamnya itu kepadaku oleh satu malaikat khusus, menyampaikan sholawat kepadaku, dan aku bergembira, kata Rasulullah SAW. Dan kenal, kalau kita banyak sholawat, Nabi kenal sama kita. Kalau Nabi kenal, insya Allah di akhirat kita dicari sama Nabi. Amin. Karena Nabi tidak mau lepas satu umatnya, apalagi satu kerabatnya, orang yang dikenal sama Nabi, Nabi tidak mau lepaskan mereka dari untuk masuk neraka, tidak mau. Harus masuk ke dalam surga ya Allah. Insya Allah, banyak-banyak sholawat. Kemudian ingat, semua kita tahu namanya Abu Lahab. Bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, Allah celah, tapi diabadikan dalam Al-Quran, bukan dapat nikmat, dapat celaan. Tabbat yada, celakalah tangan Abu Lahab itu. Kenapa? Dalam tafsir Jalalain disebutkan ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk menyampaikan, untuk mengajak beriman kepada Allah, apa kata Abu Lahab? Ya, tabbadaka ya Muhammad, alihada jama'atana. Ditunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, celaka kau. Untuk ini, kau mengumpulkan kami cuma untuk ngajak ikut Tuhan kau. Maka spontan. Nabi tidak marah. Nabi tidak balas. Yang balas siapa? Allah. Dan langsung turun. Dan langsung getar Abu Lahab. Tapi sayang, sekalipun telah dijanji oleh Allah, tidak pernah bisa menembus daripada hatinya. Tidak ada iman sampai mati, celaka. Tapi apa yang Allah berikan kepada dia disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan, "Waswaibah maulatu li Abi Lahab, kana Abu Lahab a'taqaha fa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata
hayatihi ay bi su'i halihi. Qala lahu madza laqita qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghayra anni sufitu fi hadhihi bi'adaqati Suwaibah. Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Urwah bin Zubair. Suwaibah, pembantunya atau budak Abu Lahab itu, Suwaibah, ketika hari kelahiran Nabi, dia lari kasih kabar kepada Abu Lahab. Ya. Ketika dapat kabar Abu Lahab, keponakan kau telah lahir. Siapa? Cowok, laki-laki, senangnya luar biasa. Dan Abu Lahab itu adalah salah satu paman yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai keponakan, bukan sebagai Nabi, tapi sebagai keponakan dia cinta. Buktinya apa? Ketika Nabi lahir gembira luar biasa, sampai selalu disebut-sebut ponakan aku laki-laki, ponakan aku laki-laki. Sampai apa? Suwaibah yang budaknya tadi dibebaskan. Wahai Suwaibah, kau bebaskan. Kenapa? Karena senangnya Suwaibah bawa kabar gembira. Apa kata Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwasanya seorang sahabat keluarga daripada Abu Lahab mimpi, dalam riwayat Sayyidina Abbas, mimpi ketemu Abu Lahab. Ditanya, wahai Abu Lahab, apa yang terjadi pada kau? Mimpi tidak bisa menjadi dalil. Namun ini diriwayatkan dalam hadis dan itu disampaikan kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Apa kata Abu Lahab? Aku tidak mendapatkan apapun setelah aku meninggalkan dunia melainkan siksa. Kecuali, kata beliau, kecuali kata Abu Lahab, kecuali aku diberikan nikmat berupa minuman yang keluar dari sela-sela jariku, dalam riwayat jempolnya, karena aku membebaskan Suwaibah atas bahagianya aku ketika Muhammad dilahirkan. Apa kata penyair? Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada bi sururihi bi ahmada fa kaifa bi mu'min yasurru kulla yawmin bi ahmada. Kalau ini orang kafir yang mendapat cencaan, cacian oleh Allah dalam Al-Quran dan kekal di dalam api neraka, mendapatkan nikmat setiap hari Senin mengucur air susu atau dalam air minum dari ibu jarinya, dikarenakan satu hari saja dalam hidupnya dia bangga senang atas kelahiran Nabi SAW, maka bagaimana dengan kita orang-orang mukmin, kata ulama, yang selalu gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW? Lebih lagi, memang Allah orang-orang kafir di Al-Quran dan di dalam hadis, orang-orang yang beriman kepada Allah pilihannya cuma dua, dapat nikmat surga atau dapat neraka. Tapi ini kata ulama, di akhirat nanti lagi cerita Abu Lahab. Tapi ini di alam barzaknya Abu Lahab, di setiap hari Senin mendapatkan keistimewaan seperti itu. Maka kita harus senang dan bangga dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata ulama, ketika kita mendatangi Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, maka sesungguhnya kita telah melangkah menuju taman surga. Kenapa? Orang yang datang perayaan Maulid Nabi karena ada cinta kepada Nabi dalam hatinya. Kalau tidak cinta, tak akan datang. Kita bikin acara, undang, tak pernah datang. Anda tak mau dengan Maulid Nabi, tidak senang dengan Maulid Nabi SAW. Maka orang yang datang menandakan cinta. Dan dalam hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Tujuan Maulid itu apa sih, Bapak Ibu? Agar kita paham nih. Tujuan Maulid itu apa? Tujuan Maulid adalah mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat tak perlu dikenalkan. Sahabat setiap hari cerita tentang Nabi Muhammad. Umat zaman sekarang banyak lupa. Tahunya Nabi Muhammad lahirnya di Mekah, hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, selesai. Dan situlah pengenalan dia kepada Nabi. Yang lain-lain kisah hidup Nabi tidak tahu. Maka zaman sekarang umat sangat butuh dan perlu untuk kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita ini sebenarnya kurang setahun sekali merayakan Maulid. Butuh setiap hari, tapi oke lah, tidak apa-apa lah, setahun sekali. Jangan tidak sama sekali. Maka insya Allah di bulan Maulid datang, kalau memang memungkinkan di suasana Covid ini dia bikin kegiatan Maulid, bikinlah. Kalaupun memang tidak bisa banyak-banyak, tidak bisa rame-rame, tidak bisa berlian-lian, tidak apa-apa. Yang
yang penting adalah syiar Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin batas jarak-jarak. Ustaz, bagaimana caranya? Gampang. Kalau misalnya ada kue-kue kotak, taruh langsung sebelum jamaah datang. Kue kotak itu disusun berjarak-jarak. Jadi orang datang tuh langsung duduk. Mana ada kotak duduk situ. Itu insya Allah lebih aman. Sebenarnya insya Allah aman-aman baik. Cuman karena kita wajib patuh sama pemerintah. Selama arahannya adalah benar, kita wajib patuh dan kita perlu izinnya dan sebagainya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekh Ibn Taimiyah salah satu ulama yang menjadi rujukan kawan-kawan kita yang mungkin, mohon maaf, tidak sependapat dengan Yasinah, tidak sependapat dengan tahlil atau lagi Maulid Nabi. Itu rujukan mereka di antaranya Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah pun mengatakan dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, mengikut jalan yang lurus, mukhalafat ashabul jahil, yang bertentangan berbeda dengan jalan orang-orang yang dicelakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fata'zimu maulid", memuliakan Maulid Nabi, wa ittikhadhuhu mausiman, menjadikan itu adalah kegiatan musiman, artinya di waktu-waktu tertentu, wa yaf'aluhu ba'dun nas, telah dilakukan oleh sebagian manusia, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, di dalam pelaksanaan itu terdapat pahala yang besar dari Allah. Kenapa? Li husni qasdihi, karena bagusnya tujuan mereka. Karena orang Maulid juga tujuannya satu, cinta kenal sama Nabi, tidak ada lagi tujuan yang lain. Kemudian kata Imam Ibn Taimiyah, li husni qasdihi wa ta'dimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan cara mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddamatuhu laka. Dan itu sudah disampaikan oleh Ibn Taimiyah. Dan siapa yang pertama kali dalam sejarah tercatat yang pertama kali merayakan Maulid Nabi itu seorang raja namanya Dhofar. Raja ini setiap datang bulan Maulid Nabi dipanggil ulama, kumpulkan ulama untuk menceritakan kepada tentang Rasulullah di hadapan rakyat, kumpulkan semua rakyat. Dan beliau juga memerintahkan salah seorang ulama di zamannya untuk mengarang, menulis pujian-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap acara itu diriwayatkan oleh Al-Imam As-Subki, beliau menceritakan bahwa Raja Mudhaffar ini selalu membuat hidangan-hidangan untuk para tetamunya, sehingga hidangan itu bukan suatu hal, bukan hidangan yang jumlahnya sedikit. Setiap ulama itu dibagi hadiah sebesar 300.000 dinar. Kemudian beliau menyiapkan 5.000 ekor kambing, 100.000 ayam, 100.000 ekor ayam, 100.000 porsi roti, kemudian 30.000 piring isinya manisan, dibagikan kepada seluruh rakyat yang hadir di perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dengan tausiah kita yang singkat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menambah semangat kita di dalam mengagungkan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu hal yang sangat wajar untuk kita lakukan dan tidak tepat kalau dibilang berlebih-lebihan. Kata Nabi mengatakan, "La tatruni kama adrakal Yahud, Nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian puji aku seperti orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Maksudnya itu batasannya, artinya pujilah aku, boleh puji Nabi, tapi batasannya jangan seperti orang Nasrani sampai menuhankan Nabi Isa. Silahkan puji Nabi, yang penting jangan sampai sembah Nabi, tidak boleh. Pujilah seagung-agungnya Nabi Muhammad, jangan sampai menuhankan Nabi. Tuhankan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dengan berkah Maulid ini. Rabiul Awwal datang, senandung salawat banyak dikumandangkan, insyaallah virus corona akan hilang. Amin. Jauhkan daripada negeri kita, jauhkan daripada provinsi kita, Jambi, insyaallah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, istajib doa ya Allah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli salih wa ilaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.